Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan um, sharing tentang salah satu instruksi di PLC Omron, yaitu SFTR atau Shift Register. Nah, untuk mencari informasi semacam ini, instruksi-instruksi yang belum kita ketahui, kita bisa cari di help, lalu instruction reference, dan menggunakan PLC. Kita pilih PLC yang kita gunakan. Misalnya, sebelumnya kita menggunakan shift register dari SFT. Nah, ini merupakan shift register yang hanya bergeser ke kiri, di mana ST adalah starting word dan E adalah end word, dan untuk kontrolnya ada di sebelah kiri. Data input, shift input, dan reset ada di sebelah kiri. Untuk SFTR bedanya, dia merupakan shift register yang bisa bergeser kiri dan kanan, dan kontrolnya dia tidak di sebelah kiri, tapi kontrolnya berada di word yang terpisah dan bisa kita pilih wordnya. Baik, kita coba cek. Nah, ini SFTR, di mana control wordnya ini menjadi 4 tombol tambahan atau 4 bolehan tambahan. Misalnya kita menggunakan W0, di mana nanti W0.12 adalah untuk shift directionnya, nanti 1 untuk bergeser ke left dan 0 untuk bergeser right ya. Lalu untuk data inputnya di sini sama seperti di SFT, ada data input juga di sini, data inputnya. Di SFTR dia terpisah di word yang berbeda. Lalu untuk shift input ini maksudnya kalau di SFT ini sebagai clock-nya ya, sebagai clock. Lalu di SFTR ini ada reset, ini sama ya seperti di SFT, ada reset juga. Hanya bedanya untuk kontrol shift register ini berada di sebelah kiri dari si fungsinya langsung. Kalau di SFTR dia berada di word yang terpisah, di control word ya. Nanti kita bebas pilih mau pakai control word yang mana. Lalu di bawahnya merupakan penjelasan dari fungsi SFTR tersebut. Ada contoh dari programnya. Nah, ini contohnya. Ini di reset semuanya 0. Kalau kita pilih left, maka dia akan bergeser dari kanan ke kiri. Jadi tergantung dari input data, ini apakah 0 atau 1, maka dia akan menggeserkan angka 1 atau angka 0 yang ada di data input. Kalau kita pilih right, maka dia akan bergeser dari kiri ke kanan ya. Nanti dari input datanya akan masuk dari sebelah kiri gitu dan bergeser ke kanan. Baik, selanjutnya kita akan coba praktekkan. Oke. Nah, di sini sudah saya buat programnya SFTR, di mana control wordnya saya menggunakan alamat memori W0 dan starting wordnya W1, end wordnya W1 juga. Jadi saya hanya menggunakan 16 bit saja atau 1 word saja. Seandainya butuh lebih dari 1 word ya silahkan W1 sampai W2 atau sampai W berapa sesuai dengan kebutuhan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian control word, di mana control word ini seperti pada help tadi ya, di mana kontrol di bit ke-12 nya merupakan shift direction L atau R, lalu pin 13-nya merupakan data inputnya, apakah kita memasukkan 0 atau memasukkan 1, dan 14-nya clock-nya, dan 15-nya 0. Nah, kita lihat hasil terjemahannya menjadi seperti ini. Jadi karena kita menggunakan W0 sehingga W0.12 menjadi left atau right, 1 itu left, 0 itu right, W013-nya menjadi data input, ya logic yang akan kita sisipkan 0 atau 1 di register tersebut, register yang kita operasikan yaitu W1. Lalu W0.14
sebagai shift input atau sebagai clocknya nanti, dan di sini saya menggunakan P_1s sebagai otomatis clocknya dengan periode 1 second. Lalu W0.15 sebagai reset. Nah, ini sedikit tricky ya, yang kurang ada di penjelasan tadi. Saya menggunakan difference up, bisa juga menggunakan difference down. Kenapa? Supaya saya bisa hanya menggunakan satu clock saja. Karena jika on terus maka dia bergesernya sangat cepat gitu ya, sesuai dengan kecepatan clock dari si PLC-nya. Sehingga kita tidak bisa melihat pergeserannya langsung. Saya kasih logic data input 1, langsung 1 semua gitu. 0, 0 semua. Jadi sangat cepat, sehingga saya menggunakan differentiate up-nya saja. Atau juga kalian bisa menggunakan differentiate down-nya saja, agar pergeserannya hanya terlihat satu cycle dari PLC, hanya satu kali terlihat. Jadi lebih lambat ya. Baik, tanpa berpanjang lebar kita akan langsung praktekkan, masuk ke simulator, Ctrl Shift W, dan untuk memunculkan bagian ini, sebentar, Ctrl Shift W dulu. Untuk memunculkan bagian watch ini kita bisa menggunakan alternate 3, menghilangkannya alternate 3 lagi. Nah, ini saya munculkan lagi alternate 3. Di sini kita bisa melihat binernya, nanti kita hanya akan mengoperasikan 4 bagian terakhir saja dari W0. Ini adalah kontrolnya yang akan kita kendalikan di bagian W1. Dan ini clocknya sudah mulai berkedip. Dia nggak ke kanan karena hanya menggunakan differentiate up-nya saja. Pertama ini kita aktifkan dulu, Ctrl J. Lalu berikutnya ini saya biarkan, maka dia akan bergeser right atau dari kiri ke kanan. Lalu berikutnya saya berikan data input 1. Saat saya berikan input 1, coba perhatikan di bagian data dari W1 ya. Ctrl J. Ctrl K. Saya matikan lagi, nah maka dia akan bergeser ke kanan. Kalau kita biarkan, maka dia akan hilang gitu ya. Hasil pergeserannya terbuang gitu. Jadi defaultnya dia 0 karena yang digeser ini data inputnya 0. Lalu berikutnya di bagian reset kita coba lagi, Ctrl J, Ctrl K, Ctrl J, Ctrl K, Ctrl J, Ctrl K. Nah, data ini saya reset dengan menggunakan W015. Ctrl J, Ctrl K. Nah, ini langsung terreset ya. Untuk menghilangkan gambar gemboknya menggunakan Ctrl L ya. Ctrl L. Nah, sekarang kita akan coba berikan satu angka saja sehingga tidak menjadi banyak angka satu, hanya satu buah angka satu. Ini agak sedikit tricky ya. Jadi Ctrl J. Oke, saya Ctrl K karena sudah melihat angka 1 di sini. Maka dia terus bergeser ke kanan. Lalu di bagian kanan saya nanti geser lagi ke kiri dengan mengoperasikan si W012-nya. Ctrl J. Nah, maka dia akan bergeser ke kiri. Ctrl K. Kanan lagi. Ctrl J lagi. Nah, di sini kita mulai mengendalikan kiri dan kanan di W0.12. Ctrl K lagi. Oke. Baik, itu saja sepertinya sudah cukup untuk menjelaskan di bagian SFTR. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.